ya teman-teman. Nah, jadi kulit tabung itu kalau digunakan ya misalnya ini tabung ya digunakan Z, jadi balok ya. Nah nanti untuk memasukkan baloknya ke dalam grafik itu ada beberapa langkah ya. Nah langkah yang pertama itu kita membagi baloknya itu menjadi berpartisi. Jadi nanti baloknya itu menjadi partisi-partisi, misalnya partisisinya ada X1, X2, dan seterusnya. Nah setelah kita mepartisikan baloknya itu nanti akan diperoleh persegi panjang dari partisi balok tersebut, nanti akan diperoleh persegi panjang. Nah kita di situ akan mengambil salah satu partisi yaitu persegi panjang tadi, dan partisi tersebut itu maka selanjutnya kita memasukkannya ke dalam grafik sesuai dengan ketentuan yang sudah diketahui tadi ya. Jadi jadi kita itu akan menggambarkan persegi panjangnya itu ke dalam grafik itu sesuai dengan yang telah diketahui. Jadi kita menggunakan misalnya di sini ya teman-teman. Ini itu panjang. Nah, sesuai dengan integral Riemann atau integral itu, ini kan tingginya ini kan yang membentuk kurva ya teman-teman. Ya, tingginya itu yang membentuk kurva. Nah, tingginya ini dinamakan dengan kita mengambil salah satu partisi, misalnya itu XI gitu ya. Jadi di sini kita mengambil XI. Jadi XI ya teman-teman. Terus di sini tingginya partisi itu bisa kita ini di sini kita bisa kita masukkan sesuai dengan tinggi ya, sesuai dengan grafik yang tadi tingginya. Jadi ini sama dengan FXI. Terus teman-teman di sini ini tadi ya, seperti yang telah Mbak Fia jelaskan tadi, di sini itu adalah ketebalan. Jadi kita memasukkan di sini adalah delta ini. Terus setelah kita memasukkan apa? Partisinya persegi panjang. Dan ini nanti akan diputar ya, akan diputar terhadap ini tadi, terhadap sumbu putar X sama dengan L. Dan jadi nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini teman-teman. Nah, gambarnya nanti akan seperti ini karena ini tadi partisinya ini kan diputar terhadap sumbu putarnya XL ini. Jadi akan membentuk kulit tabung ya, akan membentuk kulit tabung. Nah, sesuai yang kita ketahui tadi, volume dari kulit tabung tadi apa namanya? 2pi dikali 3 atau tinggi dikali delta L. Itu ya teman-teman. Nah, kita bisa mengetahui di sini R-nya itu adalah ini. Jadi R-nya itu adalah jarak antara partisi ke sumbu putar. Ya, jadi kita bisa menemukan R-nya itu adalah XI dikurangi L. Ya, karena L itu. Terus, nah kita
dikurangi L, terus M-nya adalah F X, terus dikali delta X. Nah, jadi rumusnya dari apa tadi? Kulit tabung itu menjadi seperti ini. Oh, ini dia teman-teman. Ya, selanjutnya nanti jelaskan bagaimana ada pertanyaan itu yang tadi. Nah, L-nya gimana? L-nya itu gimana? L-nya itu di sini, ini singgungannya ini L itu enggak. Jadi nanti kalau di soal ini nanti ada apanya? Ya, misal terus misal saya, misal ini betul teman-teman. Oh ya, jadi volumenya seperti ini ya. Ya. Bagaimana akan dilanjutkan oleh masalah? Saya juga. Dengan I-nya itu dari 1 sampai 3, maka delta X semakin menyempit sehingga berlaku 2pi muslim limit P menjadi 0 sigma I sama dengan 1N fungsi SI min L FXI delta X. Kenapa kok bisa ini jadi teman-teman? Kita kembali ke gambar yang tadi ya. Nah, tadi kan ini ada delta X-nya kan. Nah, kita bisa saja. Kan ini adalah delta X dari sini X ini. Nah, untuk memperkecil delta X ini kita harus membagi lagi X-nya sebanyak 6 derajat. Jadi semakin X-nya ini tadi maka delta X-nya ini juga itu semakin menyempit. Nah, dari situ kita bisa dapat konsep dari limit. Nah, kita lihatkan jadikan 2pi lim P mendekati 0 sigma I sama dengan 1N dengan fungsi XI lim L fungsi XI delta X. Nah, ternyata kalau kita mau pakai ini kan terlalu rumit. Jadi ini kita bisa buka jadi integral terus. Nah, seperti definisi integral yang sudah kita pelajari, ternyata ini tuh bisa diintegralkan menjadi P sama dengan 2pi delta 2pi integral A B X min L Fx dx. Nah, ini tuh berlaku vertikal. Nah, dengan XL-nya ini jadi tahu Fx-nya ini tinggi. Jadi ini itu jadi tahu dan yang ini itu tinggi. Itu kita kembali ke gambar tadi.
dijelaskan oleh teman saya. Rumusnya yaitu V sama dengan 2pi
dikali 8 dikurangi 32 dibagi 5 dikurangi 0. Maksudnya 2pi dikali 8 per 5 oleh 16pi dibagi 5 satuan polymer. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan volume benda putar yang terbentuk dari daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x pangkat 3 suku x dan garis x sama dengan 1. Apabila daerah tersebut diputar mengelilingi garis x sama dengan 2 menggunakan metode T1. Jadi kalau soal yang pertama tadi kan sumbu putarnya itu sumbu y. Kalau ini sumbu putarnya garis x sama dengan 2. Ilustrasinya seperti ini. Jadi sumbu putarnya ya di sini. Dari ilustrasi ini kita peroleh y-nya yaitu putarnya sama dengan x pangkat 3. T-nya atau y-nya sama dengan x pangkat 3 dikurangi 0 sama dengan x pangkat 3. Nah, f-nya yaitu jarak antara partisi yang kita misalkan tadi ke sumbu putar. Jadi jaraknya itu si yang sumbu putar ini dikurangi dengan x. Ini kan nanti akan menjadi jarak ini ya, antara sumbu putar dan partisi yang telah kita misalkan. Jadi f-nya menjadi 2 in x. Dan batas atasnya 1 karena tadi kan kita sudah membatasi daerah tersebut ya dengan garis y sama dengan 1. Jadi daerahnya itu yang ini saja. Ini bukan masuk. Jadi ada sama dengan 0 dan batas atasnya sama dengan 1. Kemudian pertanyaannya volume benda putarnya. Kita langsung saja menggunakan rumus yang tadi, yaitu T sama dengan 2pi dikali integral dari A sampai B dikali jari-jari dikali tinggi dikali dx. Dan kita masukkan apa yang sudah kita buat tadi, yaitu 2pi dikali integral 0 sampai 1 dari nilainya 2 x hanya x pangkat 3 dx. Kemudian 2pi sama dengan integral 0 sampai dengan 1 ini dikali dengan pi. Kali lagi dari belakang maka hasilkan 2x pangkat 3 kurangi x pangkat 4 dx. Dan ini diintegralkan menjadi 2pi kali 2x pangkat 4 dikurangi dibagi 4 dikurangi dengan x pangkat 5 dibagi 5 dan batas bawah 0 dan batas atas 1. Jadi ini bisa dicoret menjadi 2. Jadi hasilnya 2pi dikali x pangkat 4 dibagi 2 dikurangi x pangkat 5 dibagi 5 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Dan kita harus substitusi nilai x sama dengan 1 dan x sama dengan 0 di sini. Jadi 2pi dikali 1 pangkat 4 dibagi 2 dikurangi 1 pangkat 5 dibagi 5 dikurangi dengan 1 pangkat 0 pangkat 4 dibagi 2 dikurangi 0 pangkat 5 dibagi 5. Hasilkan 2pi dikali dengan 1 per 2 dikurangi 1 per 5 dikurangi 0 karena ini kan hasilnya 0 ya. Jadi kan udah beda tau itu sama yang biasanya kemana ini juga ini oke, terima kasih. Ya, ini menghasilkan 2pi dikali 3 per 10. Jadi hasilnya 6pi per 10 atau bisa disederhanakan dengan 3pi per 5 satuan polimer.
cuma keempat, jika ada kurang lebihnya, aku mohon maaf. Kurangnya ya, mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.